Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Lasmi dari kelas Biologi 22. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang tata cara kesatuan Melayu, etika dan moral. Dalam budaya Melayu, kesantunan berkaitan dengan persoalan aib atau malu. Adab dan adat ketidaksantunan sama juga dengan membuka aib atau tidak beradab dan melanggar adat. Oleh karena itu, kesantunan dianggap sebagai salah satu pertaruhan hidup orang Melayu sejati. Kesantunan berkaitan dengan bahasa dan perilaku berkenaan dengan bahasa pujangga Melayu. Bahasa Pujangga Melayu Raja Ali Haji dalam bukunya Busta Al-Katimin, yaitu adat dan sopan itu daripada tutur kata juga asalnya. Kemudian pada kelakuan, tutur kata merupakan inti dari kegiatan berbahasa. Menurut Raja Ali Haji, agar dapat mencapai tingkat berbahasa yang beradab dan sopan itu, orang memerlukan ilmu wa al-kalam, yaitu pengetahuan dan bahasa, yang diperoleh melalui kehendak yang kuat, yaitu al-himmat, dan kegiatan-kegiatan mengulang-ulang, yaitu al-mudarasah, menghafal, yaitu al-muhazafat, berbincang untuk mengingat-ingat, yaitu muzakarah, dan menelah atau meneliti kembali, yaitu muthalat. Bahasa yang beradab, sopan, dan santun berasal dari akal budi, pikiran, dan hati ke lidah. Ada 3 fungsi bahasa dalam adat dan budaya Melayu. Yang pertama itu sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan atau menerima pesan atau pernyataan pikiran dan perasaan. Yang kedua yaitu penantaan jati diri, yaitu menunjukkan sifat dari orang tersebut. Yang ketiga yaitu cermin budi, menunjukkan gambaran pribadi seseorang sebagai makhluk sosial. Fungsi penanda jati diri dan cermin budi menegaskan kaitan erat antara bahasa dengan etika dan etiket dalam moral, adat dan budaya Melayu. Tindakan berbahasa yang santun sekurang-kurangnya menangkap kemampuan memilih kata atau ketepatan bahasa dengan pikiran dan perencanaan yang hendak dikemukakan. Adat dan adab Melayu membedakan pemakaian bahasa dalam 3 kelompok, yaitu kelompok yang pertama yaitu bahasa mendaki. Bahasa mendaki ini digunakan oleh orang muda terhadap orang yang lebih tua atau orang yang lebih rendah kedudukannya terhadap orang yang lebih tinggi kedudukannya. Sedangkan kelompok bahasa yang kedua yaitu bahasa mendatar. Bahasa mendatar ini digunakan antara sama sebaya atau yang berkedudukan sama atau setara. Sedangkan kelompok bahasa yang ketiga yaitu bahasa menurun. Bahasa menurun ini digunakan oleh orang yang lebih tua atau lebih tinggi kedudukannya terhadap yang lebih muda atau yang lebih rendah kedudukannya. Ketiga kelompok pemakaian bahasa tersebut sejajar dengan 3 sifat afektif Melayu terhadap sesamanya, seperti dalam ungkapan yang tua dihormati, yang sebaya dikasih, yang muda disayangi. Tindakan kebahasaan yang santun dan termawaruah ialah berbahasa yang mengedapkan adat sesuai dengan nilai-nilai asas adat dan budaya Melayu, serta norma-norma sosial. Dari Kasanah Petuah Melayu, Tenas Effendi mencatat tindakan kebahasaan yang dikatakan santun mencangkup yang pertama bercakap, yang kedua berbual, yang ketiga berbicara, yang keempat berbisik, yang kelima berujar, yang keenam bertutur, dan yang ketujuh yaitu berbincang. Di dalam budaya Melayu, bahasa dan etika merupakan 2 hal yang sebatin dan disimpulkan kesebatinannya itu memancarkan harkat, martabat, dan marwah. Marwah seseorang di tengah-tengah kelompok, kaum, dan bangsanya. Penerapan budi bahasa dalam komunikasi, ucapan, pertuturan kata, dan pergaulan dapat dipraktikkan dalam beberapa institusi. Di antaranya yang pertama yaitu antara ibu, bapak, dan anak. Ibu, bapak wajar mendidik, membimbing, dan menegur anak-anak supaya bertutur kata yang sopan, santun, dan saling menghormati.
Tutur kata anak kepada ibu, bapak hendaklah sopan, lembut dan penuh hormat dalam keadaan apapun itu. Anak-anak tidak boleh sekali-kali beraku, berengkau dengan ibu bapaknya atau memanggil nama mereka. Tanggung jawab memastikan anak-anak menggunakan bahasa yang sopan dan santun itu tergantung kepada orang tua. Yang B, antara adik-beradik. Hubungan adik-beradik disusun oleh urutan kelahiran, yang muda mesti menghormati yang tua, adik mesti menghormati kakak atau abang dengan memanggil secara baik seperti abang long, kak long, abang ngah, kak ngah, abang ci, Kak Ci, dan adik. Selain itu, apabila berinteraksi dengan orang yang lebih tua, meski menggunakan nada suara yang lembut dan kelakuan yang sopan. Yang C, antara murid dan gurunya. Tata cara kelakuan antara murid dan gurunya, yaitu dengan menggunakan bahasa yang sopan. Apabila murid bertemu dengan gurunya di luar sekolah, maka harus disapa, bahkan disalam tangannya. Sedangkan pada saat ini, sekarang sudah menggunakan pembelajaran secara online, sebaiknya siswa di dalam berkomunikasi sesama guru, sebaiknya harus menggunakan bahasa yang sopan, dan jika seandainya berkomunikasi dengan guru itu ataupun dengan dosen harus menggunakan bahasa yang santun dan sopan, dan juga yang memperhatikan waktu yang tepat, entah itu cara mengechat atau cara berkomunikasi yang baik, agar guru dan dosen tersebut tidak terganggu dan tidak masalah dengan adanya kita ngechat atau kita berkomunikasi tersebut. Itulah tadi hasil presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.